Selamat malam, perkenalkan nama saya Eudia Sinti Ciamnifu, NIM 2003030030. Kelas Sosiologi A semester 1, mata kuliah pengantar Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori politik, kritis, dan praktek radikal. Pada bab ini saya akan membahas tentang hubungan antara ilmu politik, pedagogi, dan kewarganegaraan demokratis. Sarjana di bidang politik telah berjuang untuk memahami dan mengartikulasikan hubungan ini. Saya juga mengajukan beberapa perspektif dominan tentang hubungan tersebut antara pedagogi dan kewarganegaraan demokratis, misalnya liberal, konservatif, dan aktivis. Sejarah pedagogi ilmu politik adalah sejarah pengabdian refleksi berkelanjutan kepada pengajaran dan pembelajaran. Ini juga merupakan sejarah secara historis seperti yang ditujukan oleh catatan dokumenter pidato Presiden APSA. Tujuannya adalah untuk kontroversi di pusat politik melalui refleksi kritis pada politik pedagogi. Maksud dari politik pedagogi terungkap di seluruh buku ini dan pada akhirnya buku ini menjadi revolusioner yang bijaksana yang dibuka oleh egalitarisme radikal. Politik dan pedagogi mengajarkan sistem tentang sikap yang tepat, misalnya edukasi kritis yang diperlakukan kelompok marginal, misalnya orang, kulit, dan imigrasi dari dampak yang tidak terhitung. Jumlahnya dapat didefinisikan oleh praktik kewarganegaraan. Pedagogi dan kewarganegaraan dunia untuk mencapai pemahaman yang canggih tentang keragaman manusia dan memperluas perspektif kita adalah prinsip politik. Yang berikut, pedagogi teori politik sebagai praktik radikal. Abstrak bab ini mengajikan karya Sheldon S. Wolin dan Leo Strauss karena berkaitan dengan politik pedagogi. Dalam karya Wolin dan Strauss dapat mengembangkan suatu politik radikal pedagogi sebagai praktik kesetaraan. Sheldon S. Wolin dan banyak teori politik kontemporer lainnya berpendapat bahwa praktik politik pada akhirnya adalah pedagogi yang berhubungan langsung dengan kualitas demokrasi kehidupan. Strauss juga berkomitmen untuk menciptakan budaya bersama, warisan intelektual, dan mengajar siswa tentang kewarganegaraan, kehidupan publik dalam rangka demokrasi liberal. Leo Strauss dan penemuan kembali politik filsafat. Pengaruh Leo Strauss pada tahun 1899 sampai 1973 pada filsafat politik abad yang ke-20 dan seterusnya tidak mungkin untuk dijangkau. Setelah meninggalkan Eropa pada tahun 1937, Strauss memiliki karir mengajar yang luar biasa di Universitas Chicago. Warisannya yang memiliki banyak siswa yang berbakti. Masa lalunya ditandai dengan membingkai perdebatan untuk akademisi, pakar media, dan penasehat politis. Strauss menerbitkan kembali tema yang dianggap sebagai Yayasan Nasional untuk Peradaban Barat dan ia mendesak para pengikutnya untuk berkumpul. Strauss kemudian berusaha untuk mempertahankan hegemoni intelektual dunia Barat dan ia mengartikulasikan yang mengaponi akhirnya sebelum akhir tesis sejarah di mana dia datang memandang untuk demokrasi liberal aristokrat yang terbaik. Yang berikut, melawan metode Sokrates. Metode Sokrates sebagai metode emansipasi intelektual berdasarkan egalitarisme dan menentang sebuah bentuk otoritas, terutama instruktur pengantar dialog, praktik diskursif di mana dua atau lebih individu berbagi ide-ide tentang suatu subjek dan dinamika kekuasaan yang berkaitan dengan dialog sebagai praktik diskursif untuk merefleksikan keyakinan dan praktik mereka akan mewujudkan sifat filosofi pemeriksaan diri. Metode Sokrates sepertinya tidak akan menerima telinga reseptif. Metode Sokrates dibutuhkan karena popularitasnya di kalangan akademisi dan yang lebih penting pandangan bahwa ia adalah praktis dialogis yang netral. Ia juga memberi kita sudut pandang yang menguntungkan untuk merefleksikan metode pembelajaran aktif yang seperti Sokrates dan para pengikutnya, menyembunyikan kekuatan dan kontrol di balik proklamasi dan transpirasi. Yang berikut mitos Sokrates.
Sebagai bentuk keterlibatan dialog dengan orang lain, Sokrates menjadi legenda dan mitos. Warisannya adalah metode Sokrates penting untuk diketahui bahwa metode Sokrates sulit untuk didefinisikan dan tidak memiliki gaya bertanya yang tepat dalam sebuah dialog pidato. Berikut kritik terhadap Sokrates dan metode Sokrates. Metode Sokrates sebagai praktik pedagogis untuk jumlah alasan. Pertama, Sokrates selalu mempertanggungjawabkan selama dialog dan ia mengontrol sesi tanya jawab sehingga terkadang dialog lebih nyata, dan untuk terus mencapai kesepakatan yang dibungkum, metode Sokrates harus diperankan dimanapun antara kedua siswa dan instruktur terbalik, atau setidaknya tidak terjebak hierarki dialog atau struktur logika. Yang berikut, mengejar teori politik di penjara di selatan Texas. Abstrak membawa siswa ke wilayah lokal untuk karya wisata adalah cara yang efektif untuk melibatkan pada isu-isu penting dalam kewarganegaraan demokratis. Unjung ke penjara juga mengganggu hubungan kekuasaan antara siswa atau instruktur. Semua peserta lapas adalah narapidana. Nexus melalui pembelajaran eksperiensial merupakan kontribusi untuk umum teori pedagogi, teori politik radikal sebagai praktik kesetaraan. Berdasarkan karya wisatawan ke penjara, menunjukkan bahwa siswa telah bersedia untuk berdebat dan berpartisipasi di kelas saat materi dan kegiatan kelas kontroversial dan relevan. Menganalisis hubungan antara demokrasi dan hukum di penjara adalah cara yang bagus untuk memulai percakapan dengan siswa tentang asumsi narapidana, kewarganegaraan demokratis, dan penahanan massal. Yang berikut, pedagogi subversif Fred Fanon. Abstrak pedagogi subversif adalah perwujudan pengalaman gangguan yang menghancurkan subjek kolonial yang tertindas, menentukan wacana universitas, memupuk perspektif bottom up, dan melahirkan identitas politik yang menggoda, sehingga pengalaman gangguan yang mengekspos otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan doktrin sebagai neokolonial. Dialog tentang rasisme di Amerika Serikat tampak macet dan tidak kemana-mana. Pedagogi adalah mencoba memprovokasi siswa untuk melawan secara damai dan menegaskan hak di pilihan mereka sendiri dalam menanggapi berbagai bentuk ketidakadilan di kelas. Kemudian dapat merefleksikan berbagai bentuk perlawanan sebagai mode politik kewarganegaraan demokratis. Leonard dan Porter berdebat dalam artikel mereka tentang Fanon dan pedagogi untuk mengetahui masing-masing lainnya lebih utuh sebagai manusia yang kompleks. Perjalanan pedagogi Fritz Fanon. Yang pertama, ilmuwan politik terlibat dengan ketidakadilan rasial. Kedua, jika tidak ada yang merasa tidak nyaman selama dialog tentang ketidakadilan rasial. Yang ketiga, pendekatan pedagogis dari bawah ke atas berdasarkan logika dan penalaran diperlukan untuk menentang hak istimewa kulit putih. Dan yang keempat, budaya penginderaan politik Amerika terus hancur. Berikut pengarang teori politik online di Lembaga Pelayanan Hispanik. Pada bab ini menentang kritik pembelajaran online oleh penulis yang melihatnya sebagai tanda negatif korporatisasi universitas, pergeseran ke pembelajaran di bawah standar dan ancaman bagi demokrasi. Mengajar teori politik online juga adalah salah satu cara untuk memberikan akses kepada generasi siswa pertama dan non-tradisional yang mungkin tidak akan menghadiri kelas tatap muka karena pekerjaan dan keluarga. Teori politik online dapat menghancurkan penulis, hierarki, dan pengetahuan terkait pada pedagogi terbuka untuk praktik bersamaan. Pembelajaran online adalah praktik yang mengerikan baginya. Mengajar teori politik online mengakui tantangan tetapi juga mengakui kesempatan untuk memikirkan kembali
apa itu mengajar, dan menciptakan tempat untuk bersuara siswa. Teori pedagogi, teori politik radikal membutuhkan pendidikan untuk menggunakan segala cara atau termasuk pembelajaran online. Tujuan demokrasi radikal dan menghancurkan otoritas, hierarki, dan perhubungan pengetahuan. Teori umum tentang pedagogi teori politik radikal. Praktik kesetaraan melihat pembelajaran online berperan dalam penemuan kembali pedagogi, teori politik, dan memperdayakan siswa untuk menjadi pemberontak terinformasi. Yang berikut, Paulo Freire tentang pedagogi dan revolusi. Karya Freire memberikan sudut pandang yang berharga untuk direnungkan pedagogi sebagai praktik kebebasan yang merongrong otoritas, hierarki, dan perhubungan pengetahuan melalui praksi dialog, penemuan kembali kekuasaan, dan revolusi permanen. Freire mengatasi hukum besi oligarki dan mematahkan jalan menuju masa depan demokrasi. Karya Paulo Freire dimulai dan di institusi resmi ranah politik. Freire memberikan politik pemahaman tentang pendidikan yang memiliki implikasi revolusioner bagi politik serta formasi pendidikan ilmu politik. Freire dipenjara selama kurang lebih 3 bulan dan merebut kekuasaan pada tahun 1964. Mengapa? Karena Freire mengajar penghuni pemukiman kumuh dan kelas bawah bagaimana memahami tempat mereka di bawah masyarakat secara objektif. Setelah 16 tahun di pengasingan, Freire kembali ke Brasil pada tahun 1980 dan melanjutkan karyanya tentang humanisasi, ruang kelas, dan pedagogi sebagai bentuk politik. Tipologi Freire antara pendidikan dan yang membebaskan dan mengopresif. Meskipun demikian, Katian berguna untuk membuat perbedaan dasar, terutama untuk pendidik baru yang mungkin tidak menyadari retorika belajar terselubung lebih dari institusi pendidikan tinggi, menyembunyikan fakta bahwa pendidikan institusi adalah bisnis besar memiliki agenda ideologi dan pengajaran praktik implikasi politik. Karya Freire membawa warisan penindasan masa lalu dan saat ini ke dalam rencana belajar metode kekuasaan dan demokratis non-reaksioner adalah praktiknya pembebasan diri. Karya Freire memperluas dialog tentang jenis pedagogi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan demokrasi dan jenis institusi akademik dan profesional yang perlu ada untuk mempertahankan proyek ini dalam jangka panjang. Namun pada akhirnya karya Freire membutuhkan ilmuwan politik untuk melihat ke cermin ekstensi. Yang berikut kesimpulan diam, suara, dan politik resistensi di kelas. Bab ini berpendapat bahwa cara terbaik untuk berkualifikasi suara siswa yang pendiam melalui interseksionalitas kritis dan utopianisme setiap hari di kelas. Pembelajaran merupakan bentuk interseksionalitas kritis secara stimulus bersifat pedagogis dan politik. Dengan demikian, menjabat teori politik radikal sebagai praktik kesetaraan, ucapan kesetaraan, suara merupakan aspek fundamental dari kondisi manusia, berbicara dengan orang lain, bagaimana kita mengekspresikan rasa sakit, bagaimana caranya kita membangun jembatan dan membangun komunitas, bagaimana cara kita mengatasi kekuatan, bagaimana kita bernyanyi dan merayakan dan berteriak menentang ketidakadilan. Suara adalah cara untuk memerangi insibilitas dan nama harapan utopis dalam kemungkinan politik yang berarti perubahan. Konstitusi Amerika Serikat melindungi kebebasan berbicara secara formal karena para pendiri percaya itu adalah komponen penting dalam rezim politik. Secara historis, aturan dan praktik nuli tak terhitung jumlahnya menyuarakan suara kelas orang tertentu. Untuk mengklaim suara itu tidak akan cukup, dan bahwa politik adalah tentang keluar kebijakan datang dan berlangsung di lembaga politik yang ditujukan secara formal, mengaburkan cara-cara membangun suara khususnya di kalangan kelompok yang terpinggirkan adalah tindakan subversif dan dapat menggerakkan kekuatan politik yang lebih luas di luar cakrawala politik liberal.
Bab ini juga bersifat pribadi dan politik, itu tumbuh dari berbagai pengalaman dan dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai sikap siswa yang mengakar, mereka menyerah untuk mencoba memfasilitasi diskusi dan meminta siswa untuk berbicara dan kembali mengajar melalui slide PowerPoint di dalam kelas untuk memerangi struktur yang menindas. Selain berbicara dengan siswa tentang keheningan karya pengajaran untuk belajar bagaimana pendidikan yang efektif atau tidak baru-baru ini meskipun karena sudah menulis buku ini. Tema Lokarya adalah bagaimana cara terbaik untuk mendorong partisipasi di beberapa lokarya. Modus partisipasi yang berlangsung berdiri dari sesi tanya-jawab selama 5-10 menit, diakhiri sesi. Tujuannya adalah untuk mengatasi lingkungan kelas didominasi oleh suara instruktur. Kritis pendekatan interseksional untuk mengajar dikombinasikan dengan utopisme sehari-hari, mengubah ruang kelas menjadi ruang kebebasan, kegembiraan, dan tawa, nyaring otoritas, hierarki, dan hubungan pengetahuan dengan memasukkan suara siswa di kelas, membuka cakrawala untuk pedagogi dan sebagai praktik utopis. Sekian dari saya, terima kasih.